Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Insan Story, channel yang membahas tentang misteri hingga sejarah dalam kemasan podcast dan sedikit gambar ilustrasi. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta tinggalkan jejak kalian berupa komentar. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata pesugihan di daerah Sulawesi yang rela menyerahkan istrinya kepada iblis untuk digauli dan anak-anaknya dijadikan tumbal sebagai bayaran untuk mendapatkan kekayaan. Kisah ini Mimin kutip dari akun Twitter @zeropoint. Jangan lupa di follow dan di retweet sebanyak-banyaknya. Kisah kali ini menggunakan sudut pandang pertama sebagai narasumber. Dan inilah pesugihan Patiro Kanja. Bang, apa yang harus dilakuin ketika baru mengetahui fakta kalau ternyata bapakku melakukan pesugihan? Pesan masuk itu sejujurnya mengejutkan saya. Namun, mengalir sebuah cerita yang harus dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Pernah mendengar pesugihan Patiro Kanja? Itu adalah persekutuan dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan. Namun ditempuh dengan cara-cara keji, sampai menumbalkan darah daging sendiri dan menyerahkan istri untuk digauli oleh jin. Siapa sangka, fenomena ini kerap terjadi dan dekat dengan kita. Salah satunya sebagaimana yang pernah diberitakan berikut. Pesugihan Patiro Kanja ini yang mana telah menjelma menjadi jaringan sekte yang masih eksis hingga saat ini. Panggil saja aku Rini. Ketika menulis kisah ini, sekarang aku berada di balai warung yang gak jauh dari makam ibu. Aku baru saja mengunjungi makam ibu yang mana sejak meninggalnya belum pernah kulihat jasadnya karena banyak alasan. Dan ketika sekarang aku mengetahuinya, sedih banget. Ternyata itu hanyalah alibi bapak untuk menutupi perbuatan biadabnya. Bapak melakukan pesugihan dan ibu salah satu korban tumbalnya. Orang yang selama ini kupercaya tempatku bersandar ternyata adalah manusia yang mengerikan, kafir dan pembunuh ibuku. Sejujurnya aku bingung mulai cerita dari mana. Aku amat syok, seperti habis dihantam benda berat yang membuatku limbung seketika dan tak tahu harus berbuat apa. Jadi mohon maaf ya kalau ceritanya berantakan. Aku baru saja menuntaskan study aboardku. Tak pernah terpikir sebelumnya bahwa bocah kampung sepertiku yang berasal dari pedalaman Sulawesi bisa melanjutkan pendidikan sampai ke negeri orang. Privilege. Kuakui, ya. Aku kuliah dengan biaya sendiri karena ekonomi bapak saat itu sedang menanjak. Sebelumnya aku pulang ke Indonesia bukannya tanpa kabar. Tetapi belakangan ini bapak memang sulit sekali dihubungi. Kabar terakhir yang ku tahu, bapak sedang sakit-sakitan dan kepulangan mendadakku membuka satu persatu rahasia yang selama ini disembunyikan oleh bapak. Ketika aku pulang ke rumah, aku terkejut ketika melihat orang asing di rumah yang ternyata dia adalah istri baru bapak. Bapak juga nggak pernah bilang sebelumnya bahwa dia menikah lagi. Aku dipaksa menerima kenyataan tersebut. Namun ada yang berbeda dari rumah yang dulu kutinggali ini. Selain tampak berantakan, rumah ini juga berbau campur aduk, yaitu aroma dupa menyengat bercampur dengan bau amis yang tak ku ketahui bersumber dari mana. Oh iya, rumah tempatku tinggal memiliki halaman pekarangan yang luas dan berada di daerah perbukitan yang bahkan jaringan atau sinyal sulit. Jarak antar rumah cukup jauh. Itu karena lebih dulu dilewati petak-petakan kebun baru ada rumah. Hanya sedikit rumah yang saling berdempetan. Hawa rumahku aneh. Kadang pengap, kadang dingin. Tapi bau amis itu selalu ada, seolah melekat pada lantai.
Padahal sudah berkali-kali kupel dengan cairan pewangi, namun baunya tetap tidak hilang. Entah penciumanku yang salah atau bukan, tapi aku merasa semakin kupel, bau amis itu semakin menguat. Yang anehnya, bapak dan istri barunya mengaku tidak mencium bau-bau itu. Heran, baru ini aku merasa tidak nyaman berada di rumah sendiri. Aku juga tak banyak berkomunikasi dengan istri baru bapak. Selain karena malas, karakter orangnya pun seperti pendiam. Bahkan dia seperti cenderung menghindariku. Keganjilan dimulai dikala satu malam. Banyak orang-orang berpakaian serba putih datang ke rumah. Mereka seperti menuakan bapak. Kuperhatikan tiap-tiap dari mereka menatap istri baru bapak dengan ganjil. Sampai-sampai perubahan raut wajah ketakutan terlihat jelas dari wajah istri bapak. Malam itu aku disuruh masuk ke kamar oleh bapak. Namun rasanya rumah mendadak pengap dan panas. Karena penasaran, aku pun membuka sedikit pintu kamar untuk mengintip. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh mereka? Betapa kagetnya aku saat melihat mereka semua melakukan pengajian dengan aneh. Mereka duduk bersila mengelilingi yang mana di tengah-tengahnya ada istri bapak yang duduk sembari memangku sesajen, dan di hadapannya ada banyak burung gagak mati yang dijejerkan. Asap dupa mengepul di mana-mana. Orang-orang itu menggelengkan kepala cepat seperti orang kerasukan, sembari membaca ayat-ayat yang kurasa itu bukan ayat-ayat, melainkan mantra. Yang paling mengejutkan adalah ketika mereka semua masing-masing memakan bangkai burung gagak yang masih utuh, termasuk bapak dan istrinya yang memakan paling banyak, sembari menangis seperti terpaksa. Sejak saat itu, aku merasa ada yang tidak beres dengan bapak dan rumah ini. Aku takut dan benar-benar nggak berani keluar kamar. Sepanjang malam, aku tak bisa tidur. Aku mendengar, mohon maaf, suara desahan seperti orang sedang berhubungan dari kamar bapak. Tapi di waktu yang sama, aku juga mendengar suara bapak masih ada di ruang tamu. Lalu siapa yang mendesah di kamar bapak? Gak sampai di situ. Puncaknya, aku mendengar suara anak kecil merintih kesakitan dari arah kamar belakang. Kamar itu terpisah dari rumah utama. Letaknya ada di halaman belakang, dekat sumur. Suara itu terdengar jelas dan nyata. Karena penasaran, aku coba untuk memeriksa. Halaman belakang gelap. Aku harus lebih dulu melewati sumur berlantai batu yang licin karena berlumut. Semakin dekat, semakin jelas pula suara anak kecil yang menangis. Namun kamar tersebut dikunci gembok. Karena dinding kamar itu terbuat dari anyaman bambu, aku coba mengintip dari lubang-lubang kamar yang agak renggang. Dan kamu tahu, aku melihat anak perempuan kecil yang dipasung, tapi kedua matanya tidak ada, menyisakan dua lubang mata yang mengucurkan darah. Aku sempat mencerna lebih dulu, memastikan apakah itu benar-benar manusia atau bukan. Kuintip lagi dan kuperhatikan. Kedua tangan anak itu diikat dan kakinya dipasung kayu terpantek mengunci tubuhnya. Sekujur kaki anak itu dipenuhi luka nanah seperti luka-luka melepuh. Dari lubang matanya terus mengucurkan darah. Dia menangis merintih kesakitan. Dari isak tangisnya, aku meyakini bahwa dia benar-benar anak manusia. Tapi siapa dia? Dan mengapa dikurung seperti itu? Sekujur tubuhku bergidik merinding. Apa yang selama ini Bapak lakukan? Mungkin bagi kalian yang menonton dan mendengarkan mengecam narasumber, kok kenapa dia tidak langsung menolong anak itu? Mari sama-sama kita dengarkan. Lanjut. Situasiku saat itu seperti terhimpit. Pikiranku masih berupaya mencerna rangkaian kejadian-kejadian aneh yang kutemui. Dari mulai perkumpulan aneh, memakan bangkai burung gagak, suara mendesah di kamar bapak, hingga anak ini. Aku benar-benar ketakutan setengah mati waktu itu. Aku tak cukup berani,
dan memilih untuk menjauh dulu agar bisa tenang dan berpikir jernih. Namun ketika hendak balik ke kamar, aku mendengar suara rintihan minta tolong. Suara itu jelas banget. Aku perhatikan dan melihat sekeliling, tapi tidak ada siapapun. Lalu aku merasa janggal saat melihat halaman belakang yang dulu waktu aku kecil tertata rapi dengan tanam-tanaman. Kini nampak seperti tanah lapang dengan gunduk-gundukan tanah, mirip kuburan yang gak keurus. Karena takut ketahuan bapak, aku buru-buru balik ke kamar. Hari-hari setelahnya, kumpulan orang-orang berpakaian serba putih itu masih sering datang ke rumah untuk memberikan seserahan kepada bapak. Aku pernah memergoki istri bapak masuk ke bilik belakang tempat anak itu dipasung untuk memberi makan. Saat itu barulah aku yakin kalau yang aku lihat beneran manusia. Selama di rumah ini, aku sering berhalusinasi melihat sosok-sosok aneh. Perempuan yang merayap di langit-langit rumah, suara mengeram mendesah, merintih, bahkan tertawa memekik. Semua itu terjadi setiap malam, sampai aku tidak bisa membedakan apakah itu nyata atau ilusi. Ketika menimba air sumur, aku juga melihat sosok perempuan merangkak naik dari dalam sumur seperti hendak menarikku. Sampai satu waktu, di tengah malam, aku merasa tubuhku seperti digerayangi. Ketika aku sadar, aku melihat bapak hendak melakukan hal yang tak senonoh padaku. Mohon maaf, seperti mau memperkosaku. Tapi bapak tampak berbeda. Dia meneteskan air liur yang sangat amat banyak sampai membanjiri wajahku. Aku yang ketakutan langsung berteriak dan berusaha memberontak, tapi tubuhku seperti terikat tanpa sebab. Aku teriak sekeras-kerasnya. Pandanganku mulai mengabur berbayang. Aku mulai ditindih sampai aku sesak napas. Tapi kemudian ku dengar suara pintu terbuka keras. Tubuhku kembali bisa bergerak. Aku melihat bapak lagi berdiri dengan raut wajah panik. Aku menangis syok. Jika bukan bapak, siapa sosok yang menyerupai bapak yang hendak berbuat tidak senonoh padaku? Saat itu, aku juga tak bisa lagi membendung semuanya. Aku mengungkapkan semua hal yang kulihat. Kutanyakan juga ke bapak, sebenarnya ibu meninggal kenapa? Tapi bapak tidak menjawab. Dia hanya menangis. Besoknya, bapak tiba-tiba sakit, sampai nggak bisa bangun dari kasur. Bapak tidak bisa makan, karena semua makanan yang disuapi langsung terbuang lewat muntah. Bapak hanya makan makanan yang diberikan oleh istrinya. Aku pernah mengintip, ternyata istri bapak memberikan makanan bangkai burung gagak yang mentah yang langsung dilahap habis oleh bapak, sampai bekas darahnya pun dijilatinya sampai benar-benar habis. Meskipun satu rumah, istri bapak selalu menghindar tiap kali ku ajak bicara. Bagiku dia seperti orang bisu. Karena aku penasaran, aku pun menanyakan tentang anak yang ada di bilik belakang. Lalu dia menjawab dalam bahasa daerahku yang artinya, jangan mengusik kalau nggak mau diusik. Dia anakku, dia sedang sakit. Jangan ikut campur. Kalau tidak mau celaka, ucap istri bapak lalu berlalu begitu saja. Aku benar-benar nggak ngerti sama semua ini. Kian hari tubuh bapak kian mengurus. Ketika sedang berusaha menyuapi bapak bubur, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, ibu sebenarnya meninggal kenapa? Tolong jawab pertanyaan Rini dengan jujur. Anak di bilik belakang itu siapa? Terus orang-orang yang suka datang ke rumah siapa? Dan kenapa dengan rumah ini?" Lagi-lagi bapak menangis. Tetapi kali ini dia menjawab pertanyaanku dengan hal yang paling kutakutkan. "Ibumu meninggal karena bapak. Bapak muja, nak. Dan anak yang kamu lihat itu adalah anak tiri bapak. Bapak harus terus menikah lagi, lalu menumbalkan mereka dan menyerahkan istri-istri bapak ke makhluk itu." Bapak terisak. Tubuh rentanya gemetar.
agar kita selamat dan kamu tidak menjadi tumbal makhluk itu. Lanjut Bapak. Ternyata dugaan terburuk yang ada di kepalaku terbukti benar. Jadi ibu meninggal karena jadi tumbal. Bapak nggak nyangka semua jadi seperti ini. Kamu harusnya jangan pulang, biar Bapak yang menyelesaikan ini. Setelah mendengar langsung penjelasan dari Bapak, aku hanya bisa diam dan nangis. Malam itu menjadi mimpi buruk yang kuharapkan aku segera bangun. Aku masih nggak menerima kenyataan tentang semua ini. Aku nggak tahu lagi harus berbuat apa setelah mengetahui semua ini sekarang. Tentang anak yang kulihat di bilik belakang itu ternyata saudara tiriku yang dipersiapkan untuk tumbal. Matanya bolong karena dicongkel dengan jari bapak sendiri. Satu lagi, gundukan tanah di halaman belakang itu ternyata kuburan tumbal-tumbal yang nggak lain adalah saudara-saudara tiriku dan istri-istri bapak sebelumnya. Di sini, di kuburan ibu, rasanya aku ingin menyalahkan ibu. Kenapa ibu membiarkan bapak bersekutu dengan setan? Dunia yang kubangun hancur seketika. Di kepalaku saat ini, apa sebaiknya aku menyusul ibu saja? Aku bingung harus berbuat apa. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa praktek pesugihan sekeji itu masih ada di dunia nyata? Jawabnya ada. Seperti potongan berita di awal video yang saya tampilkan, yaitu Patiro Kanja namanya. Praktek pesugihan itu masih menggeliat sampai sekarang. Melihat jumlah penganutnya bahkan lebih cocok disebut sekte sesat. Mereka memiliki perkumpulan dan jaringan yang bergerak di bawah satu pimpinan yang menurut mereka dianggap sebagai pilihan titisan iblis, yaitu setan yang mereka puja. Untuk kalian yang tinggal di dataran Sulawesi, mungkin gak asing dengan nama pesugihan Patiro Kanja. Sampai ada film lokal yang mengangkat fenomena ini, Tasbih Kosong judulnya. Dan cerita pun selesai. Bukan Mimin Sok Alim ataupun yang paling benar, akan tetapi dari cerita tadi sebenarnya sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah sebagai umat yang beragama, janganlah sampai kita hanya untuk mendapatkan kekayaan mengambil jalan pintas tanpa memikirkan apa dampak dari jalan pintas yang kita ambil. Sehingga pesan yang bisa kita ambil adalah mansara ala darbi wasola, yang artinya barang siapa ada kemauan pasti ada jalan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Allah tidak mungkin mengubah suatu kaum jika kaum itu tidak ada kemauan untuk berubah. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus disertai dengan doa. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian berupa like dan komentar, serta jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Mimin pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.